Di gudang KPU Kabupaten Solok, teman-teman KPU bersama dengan tim melakukan sortir terhadap surat suara yang sudah diterima. Apa aja ditemukan dalam tinjauan hari ini, Pak? Ya, kita kan melakukan sortir ya sesuai dengan keputusan KPU tentang pedoman tata kelola logistik. Jadi sortir ini untuk memastikan teman-teman KPU Kabupaten Kota itu bekerja profesional dalam menyiapkan logistik utama pemilu bagi pemilih ketika hari pemungutan suara. Jadi kita berharap melalui sortir ini nanti pada saat hari pemungutan suara pemilih kita menemukan surat suara yang tinggal mereka coblos, tidak ada yang sudah tercoblos, tidak ada yang rusak dan tidak ada yang gradasi warna partai politik atau gambar paslonnya yang tidak sesuai warna. Kira-kira begitu. Sejauh ini sudah ada ditemukan, Pak? Apa? Kertas-kertas yang seperti itu, Pak, ditemukan Pak? Sejauh ini, Pak? Nah, belum. Nanti kan teman-teman KPU Kabupaten Solo akan pleno menentukan apakah ada surat suara yang rusak atau tidak. Dalam proses pendistribusian ada kendala, Pak, untuk kabupaten kota lain, Pak? Untuk sampai ke gudang ya? Enggak ada masalah, aman. Mungkin seperti apa, Pak, kriteria yang dikatakan kerusakan surat suara ini, Pak? Di antaranya sudah tercoblos, misal, atau mungkin ada kelebihan tinta yang menutupi gambar atau menutupi nama calon. Kemudian ada kerutan atau mungkin lipatan yang kemudian menghilangkan gambar partai, gambar paslon atau nama calon. Terus jika nanti ada ditemukan surat suara rusak, gimana untuk kelanjutannya? Kalau ada yang rusak dan itu menyebabkan tidak cukup kebutuhan logistik kita akan tambah. Kita akan tambah lagi, kita akan cetak lagi. Oke? Kedua lagi. Ya. Untuk Kabupaten Solok sendiri berapa jumlah surat suara yang harus dilipat? Total dari surat suara kita itu dari jenis pemilihan itu 293.574 lembar surat suara. Jenis pemilihannya presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi 293.574 dikali 5 jenis pemilihan. Nah, itulah jumlah surat suara yang kita terima kemarin dari ekspedisi logistik, dan semua sudah kita terima dalam keadaan baik dan sesuai jumlahnya. Mulai pelipatan ini kapan, Pak? Dan sampai kapan? Ya, dalam perencanaan timeline yang sudah kita buat, kita membuat atau merencanakan pelaksanaan sortir dan lipat ini selama 10 hari maksimal. Dan kalau seandainya ini bisa dikejar sebelum 10 hari itu bisa selesai. 10 hari itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, kita mulai kemarin tanggal 10 Januari sampai 19 Januari di dalam timeline. Dalam sehari berapa targetnya, Bang? Ya, kalau 200 dikali berapa? Masing-masing orang itu bisa selesai 1,5 box, artinya 750 per hari. Berapa petugas yang dilibatkan ini, Bang? Petugas yang kita libatkan itu jumlahnya 208 orang sebagai petugas sortir lipat. Dan masing-masing petugas itu kita siapkan pengawas per kelompoknya itu 1 orang. Jadi 10 orang diawasi oleh 1 orang pengawas. Gudangnya itu ini aja, Bang? 1. Untuk upahnya per lembar berapa itu? Untuk surat suara DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD dan DPR RI itu upahnya 400 per lembar. 100 per lembar. Khusus untuk suara-suara presiden itu 300 per lembar. Ya. Ini kan udah jalan 5 hari ya, Pak, untuk Iya. pelipatan ini ada tidak ditemukan kerusakan surat suara, Pak? Kalau untuk ditemukan mungkin ada yang bolong, ada beberapa 1 atau 2. Itu kan karena proses distribusi mungkin ya. Jadi tidak terlalu banyak. Cuman yang dikeragui ada. Dikeragui itu mungkin petugas sortir lipat meragukan apakah ini baik atau tidak. Itu kita sisihkan. Nanti kita di rapat pleno menentukan itu apakah surat suara itu layak atau baik gitu. Sudah berapa persen yang sudah dilipat, Bang? Kalau persentase mungkin Belum bisa dipastikan, belum. 50% lah ya, kalau begitu ya. Ya, Kalau ini hari sekitar kelima berarti nanti selesai malam, ini sudah sore nanti harus Ya, 50%. 50% targetnya. 200 orang peserta pelipatan ini seluruhnya dari masyarakat sekitar Ya. atau bagaimana, Bang? Semuanya kita kemarin buka secara terbuka di gudang untuk perekrutan petugas sortir lipat.
Ya, jadi Ada petugas kriteria mendaftar. umur atau bagaimana? Ya, itu kan ada di dalam apanya itu tidak terlibat partai politik, umur 17 sampai 55 tahun. Terus apa namanya itu? Dalam proses masuknya kita lakukan body checking. Kukunya nggak boleh panjang. Kuku nggak boleh panjang, tidak mengganggu dalam keadaan menyusui segala macam itu tuh. Pokoknya yang datang ke sini itu udah ready untuk bekerja. Tidak ada Jadi gangguan.